Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sumawan dengan NIM 432171200086. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan teori biaya produksi untuk memenuhi salah satu tugas besar teori ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Waita Khairunisa. Yang pertama itu ada teori produksi. Teori produksi ini menggambarkan hubungan antara tingkat produksi dengan faktor pada produksi seperti tenaga kerja langsung dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau outputnya. Dalam teori produksi itu terdapat total produk atau banyaknya produksi, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan dari penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja langsung, mesin, dan bahan baku. Kemudian juga ada marginal product, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan nilai satu faktor produksi yang digunakan. Kemudian itu juga ada rata-rata produksi atau average product itu yang dihasilkan oleh setiap jumlah suatu faktor produksi yang digunakan. Dalam teori produksi terdapat hukum hasil yang semakin berkurang. Ini menjelaskan sifat pokok hubungan antara tingkat produksi dengan suatu faktor produksi yang digunakan. Misalnya, hukum ini menyatakan bahwa apabila penambahan faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau variabel, misal tenaga kerja, tidak selalu memberikan peningkatan hasil yang sebanding. Ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, total produksi mengalami pertambahan yang sangat cepat. Kemudian masuk ke tahap kedua, pertambahan total produksi semakin lama semakin lambat. Kemudian masuk ke tahap ketiga, total produksi malah semakin berkurang. Di sini ada contoh tabelnya, di mana ada tenaga kerja, total produksi, marginal produksi, dan average produksi. Misal, tenaga kerja itu 1 orang, total produksinya itu 150 unit dan marginal produksinya juga 150, begitu juga rata-ratanya. Kemudian ditambah menjadi 2 orang, maka total produksinya itu bertambah menjadi 400 unit, yaitu bertambah sekitar 250 unit dari tenaga kerja 1 orang. Kemudian pada tenaga kerja 3 orang itu mengalami titik maksimum total produksi, yaitu di mana penambahannya sangat besar, yaitu sekitar 440 unit. Kemudian sudah masuk ke 4 orang, di sini mengalami pertambahan nilai produksi, yaitu dari 440 unit menjadi 270 unit. Kemudian langsung kita masuk ke tahap 3 itu pada 9 orang, di mana total produksinya itu malah berkurang dari 1520 unit menjadi 1440 unit. Ini mengatakan di mana bahwa tidak sebanding pertambahan jumlah faktor yang dapat diubah itu dengan total produksinya. Kemudian ada teori biaya produksi, di mana semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor pada produksi yang akan digunakan untuk menciptakan produk perusahaan tersebut. Dalam teori biaya produksi ada total cost atau biaya total. Total ini juga dibagi menjadi 2, total fixed cost dan total variable cost. Total fixed cost atau biaya tetap total adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Contohnya biaya untuk membeli mesin dan membangun pabrik yang tidak ada perubahan dalam jangka pendek. Kemudian ada total variable cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi tidak dapat diubah jumlahnya. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja dapat diasumsikan berubah dalam jangka pendek karena menyesuaikan jumlah produksi yang dihasilkan suatu perusahaan.
Kemudian yang kedua ada average cost atau biaya rata-rata. Biaya rata-rata juga dibagi menjadi dua, average fixed cost dan average variable cost. Biaya tetap rata-rata dapat dari biaya tetap total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Begitu pula biaya berubah rata-rata dapat dari biaya berubah total untuk memproduksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Kemudian di sini ada tabelnya. Kita bisa lihat, ini kita anggap produksi kipas angin saja, dimana jumlah produksi 1, fixed cost-nya itu 50.000, variable cost-nya itu 50.000, maka total cost yang didapat itu 100.000. Total cost didapat dari fixed cost tambah variable cost. Kemudian average fixed cost atau biaya tetap rata-rata itu didapat dari fixed cost dibagi output yang dihasilkan produksi. Di sini average fixed cost 50.000 yaitu didapat dari 50.000 dibagi 1. Kemudian juga seterusnya. Kemudian ada average variable cost juga begitu. Didapat dari variable cost dibagi outputnya produksi. 50.000 dibagi 1 maka hasilnya 50.000. Kemudian average total cost itu didapat dari average fixed cost ditambah average variable cost. Jumlah 100.000 ini didapat dari 50.000 ditambah 50.000. Kemudian margin cost-nya itu didapat dari total cost dikurang biaya tetap fixed cost dibagi pertambahan nilai outputnya. Misal ini dari 100.000 dikurang 50.000 yaitu 50.000 dibagi dari pertambahan nilai produksi. Dari 0 ke 1 itu 1, maka 50.000 dibagi 1 itu 50.000. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada studi kasusnya, perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Ini ada tabel biaya produksi pada penjualan tahun 2019 dan 2020, sebelum pandemi dan saat pandemi. Kita bisa lihat di salah satu saja, misalnya perusahaan Alto ini. Pada sebelum pandemi biaya produksi itu sekitar 125 miliar. Kemudian pada saat pandemi itu biaya produksi meningkat sekitar 145 miliar. Namun penjualan tahun 2020 itu menurun dibanding 2019. Maka rasio produksi dengan penjualannya itu menurun. Ini bisa kita lihat dari tabel berikutnya. Kenapa bisa menurun? Itu bisa dilihat dari ringkasan rasio biaya produksi tahun 2019 dan 2020. Kita bisa lihat dari perusahaan Alto saja. Ini bisa dilihat dari biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya dari 2019-2020 itu meningkat, maka biaya produksinya itu bertambah. Ini yang menyebabkan biaya produksi itu meningkat, namun penjualnya itu menurun. Saya rasa sekian untuk studi kasusnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.